Baik, berikut saya jelaskan cara mengaktifkan dan penggunaan fitur shift di Olsera. Jadi nanti fitur shift itu bisa kita temukan di pos ya, dengan cara klik garis 3 sebelah kiri atas, kemudian ada menu shift di sini. Baik, untuk yang belum mengaktifkan nanti menu shift-nya tidak muncul. Jadi tahapan ini kita perlu mengaktifkan fiturnya dulu. Nah, jadi fungsi dari shift ini untuk memudahkan ringkasan penjualan untuk kasir. Jadi nanti untuk perhitungan penjualan tunai ataupun non tunai itu ada ringkasannya semua. Baik, jadi kita aktifkan dulu fiturnya. Caranya ke Olsera Office dulu. Nah, di sini saya menggunakan Windows. Nanti boleh disesuaikan dengan device yang digunakan ya untuk mengakses sistem. Kemudian kita ke menu pengaturan, lalu ke menu Point of Sales, dan di sini ada submenu namanya Shift. Oke, kalau menggunakan handphone ataupun tab, ada perbedaan tampilan. Jadi tampilan yang sekarang adalah tampilan untuk penggunaan Windows ya. Kalau menggunakan tab, maka nanti tampilannya seperti ini. Saya ada screenshot. Jadi ada nanti icon menu di sebelah kanan bawah. Nah, ini diklik, kemudian nanti setelah diklik akan muncul tampilan kedua seperti ini, maka langsung klik shift. Dan akan muncul nanti bagian ini tinggal diisi ya. Sekarang kita kembali ke tampilan yang ini. Jadi cara mengaktifkannya di sini ada toggle buttonnya. Ini tinggal di on-kan saja, ini ya. Di on-kan seperti ini. Nah, kemudian di kolom kedua ini ada kas awal di laci. Nah, ini opsional. Kalau seumpamanya setiap hari ada uang uh, modal yang diberikan ke kasir, ini boleh langsung diisi. Jadi kalau nanti diisi di sini, kasir tidak perlu lagi menginput manual. Tapi kalau memang seumpama nominalnya random, ini boleh dikosongkan saja. Jadi nanti kasir bisa menginput kalau seumpamanya ada kas laci setiap harinya. Nah, kemudian di sini ada fitur akhiri shift. Jadi di sini sembunyikan jumlah yang harus disetor saat tutup sesi. Jadi kalau ini diaktifkan, maka nanti kalau kita kembali ke pos di sini, nah kalau kita akhiri, di sini nanti angka nominalnya tidak akan muncul ya. Jadi di sini tanda tanya semua. Nah itu maksudnya, jadi disembunyikan semua nominalnya. Tapi kalau semua ditampilkan seperti ini boleh. Jadi di bagian sini tidak perlu diaktifkan. Nah ini juga opsional ya. Ini boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, setelah diaktifkan, baru nanti kita klik simpan seperti ini. Lalu kembali ke pos, dan posnya ini wajib di logout dulu ya. Jadi di logout, baru login kembali, supaya nanti menu shift-nya muncul di sini. Nah, kalau sudah muncul, ini kan nanti user masing-masing kasir sudah login. Nah, untuk proses awal penggunaan, jadi sebelum memulai transaksi, ini shift-nya diaktifkan dulu. Caranya klik garis 3, klik shift. Nah, ini sini saya coba akhiri dulu ya. Saya coba kasih simulasi cara untuk penggunaan fiturnya. Oke, ini kita konfirmasi dulu. Baik, kita mulai dari awal. Jadi, sebelum kasir nantinya melakukan transaksi penjualan, pastikan aktifkan shift-nya dulu. Ke shift, kemudian kalau kas awal laci tidak ada, ini dibiarkan 0 saja, baru kemudian klik mulai shift. Kalau ada, boleh langsung di input nominalnya berapa. Dan selanjutnya klik konfirmasi. Nah, ini shift-nya sudah mulai, dan selanjutnya kembali ke aplikasi kasir atau ke tampilan pos kasir di sini. Baru kemudian kita proses transaksi seperti ini dan selanjutnya. Oke, ini saya bayarkan. Nah, untuk proses selanjutnya, jika ada pergantian shift atau mau mengakhiri shift. Jadi yang pertama dulu kalau contohnya ada pergantian shift, ini tidak perlu lagi logout ya. Cukup dengan ganti operator. Klik titik 3 di sebelah kanan atas kalau menggunakan Windows. Nanti ke bagian sini ganti operator. Tapi sebelum ganti operator, ini pastikan shift yang pertama dulu harus diakhiri ya. Caranya ke bagian menu shift, baru kita klik akhiri shift dan masukkan total untuk tagihannya. Baik, di sini total kas diharapkan ini jumlah dari penjualan tunai ya. Jadi nanti kalau ada seumpamanya cashless, kris, debit atau lain sebagainya yang termasuk cashless, itu tidak akan terakumulasi di sini ya. Jadi
kas diharapkan di akhir adalah ini total dari uang tunai penjualan. Nah, baru kita klik konfirmasi. Dan ya. Oke, kemudian nanti riwayatnya boleh dicek di bagian sini, ada riwayatnya. Ini kalau mau di print juga boleh, tinggal diklik cetak. Nah, kemudian baru nanti kasir selanjutnya itu login atau masuk ke pos atau berganti kasir. Flow-nya sama, lakukan proses pengaktifkan shift baru mulai transaksi. Jadi flow-nya seperti itu. Nah, laporannya nanti di sini di back office bisa langsung dicek ya untuk laporannya. Nanti ada di bagian ringkasan shift V2. Nah, di bagian sini. Nah, ini dia. Nah, ini ringkasan shift-nya. Jadi nanti kalau kasir sudah closing shift, maka nanti laporannya akan langsung muncul di sini. Jadi kalau seumpamanya ada selisih di sini, ingat bahwa memang fungsi fitur shift ini untuk memudahkan ringkasan penjualan ya, sehingga nanti kasirnya bisa tahu ini cash-nya berapa, cashless-nya berapa. Kemudian shift ini juga berfungsi khusus untuk outlet yang beroperasi 24 jam. Jadi cut off time-nya itu kalau di sistem dia sampai jam 00.01. Jadi itu udah masuk ke tanggal sekian atau tanggal berikutnya. Jadi kalau kita menggunakan detail shift, jadi nanti laporannya itu, contohnya kalau lewat dari jam 12 tengah malam, maka nanti di bagian laporan kita bisa cek di bagian sini penjualan per shift ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan menampilkan penjualan menyesuaikan dari jadwal shift-nya. Oke, jadi kira-kira seperti itu penggunaan fitur shift dan cara mengaktifkannya.